Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi ahli syirki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi nih pada si yang malam, tergantung yang nonton ya. Tergantung yang nonton. Hari ini kita ketemu. Bisa besok juga ya. Iya, hari ini. Alhamdulillah ini kita masih diizinkan Allah bisa ketemu guru saya, guru Anda dan guru kita semua, Ustadz dan siapa lagi ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, langsung ingat ke Ustadz. Tiap hari. Tiap hari. Alhamdulillah guru kita seger banget. Oke, yang kedua nih Pak Tung. Alhamdulillah Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam Pak Pak Tung juga nggak kalah segarnya Pak Tung ya. Senyumnya Alhamdulillah. itu Pak Tung, hati-hati loh Pak Insyaallah. Tung. Banyak tadi komen-komen, ini Pak Tung senyumnya gini nih. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Ini DJ. Masa DJ. Senyumnya nggak nguatin ini lagi penonton. Yang penting channelnya Eliza. Insyaallah. Eliza. Ini materi kita masih nyambung dengan materi yang sudah lalu tentang menahan marah. Nah, sekarang kita ingin angkat ini ya tentang apa? Menahan ya. Hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Tapi Ustaz, ini ada amanah yang mau saya sampaikan, gimana Ustaz? Monggo. Banyak yang kirim salam, pengen ketemu Ustaz. Alhamdulillah. Boleh saya sebutin nama-namanya nih? Boleh. Oh boleh, alhamdulillah. Itu juga salam. Itu yang rahasia ilahi Ustaz. Oh, iya. Baru tahu namanya siapa Ustaz? Enggak tahu. Namanya Yusuf dari Kudus. Yusuf dari Kudus, sudah luar biasa. Ya, Alhamdulillah. Bagus. Seneng Terus saya. Anwar Bisri dari Gresik. Alhamdulillah. Novita dari Jambi, Dita dari Sumbawa. Luar biasa juga pada kirim salam semua. Waalaikumsalam. Teh Erni dari Kuningan. Erni dari Kuningan. Mbak Hadari dari Madiun. Ini fans luar biasa juga. Ini Alhamdulillah. kirim salam dia ke Ustaz Waalaikumsalam. Ustaz sehat. Amin ya Allah, amin. Bisa Amin. menyampaikan tasyahud Yasin melalui YouTube dan masih banyak ketemu juga Miko ini dari Pekalongan juga pingin bisa ketemu Ustaz, di mana caranya kayak gitu-gitu itu Ustaz. Ini yang dicari kok ya Ustaz ya. Yang susah waktunya itu loh. Kalau saya kan emang oke, Gampang ketemu di ya? alun-alun hari Jumat. Haji Hasan aja. Oh, saya jadi. Siap. Aduh, gitu ya. Alhamdulillah seneng saya di Itu ya pesan untuk mereka apa Ustaz yang pingin ketemu terus kirim-kirim salam kayak gitu Ustaz. Apa ya? Sebenarnya Martini Lamongan Ustaz, mungkin dia ada pecel Lamongannya kayaknya Ustaz. pecel Lamongan ya. Kayaknya Ustaz, gimana Ustaz? Ya, Masih muda sih. masih muda loh. Kok jadi masih muda sih? Ya mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah lah. Amin ya. Amin. Bisa mengerjakan ibadah-ibadah lillahi ta'ala. Ya insya Allah seperti itulah yang kelihatan yang ringan-ringan aja lagi. Amin. Ya, insya Allah mudah-mudahan sudah sampai salamnya ke saya. Alhamdulillah senang saya dan mudah-mudahan saya senantiasa diberi kesehatan sama Allah terus. Ya bisa dakwah tauhid karena memang ini jarang, dakwah akhlak Rasul karena memang ini jarang, sangat jarang sekali, dan juga bonus kesehatan, tapi bonus kesehatan ini jarang kita bahas, tapi tauhidnya dulu karena kalau tauhidnya lurus, akhlaknya baik, insya Allah kesehatan itu bonusnya jalan sendiri. Jangan dari tubuh kita menjauh maksudnya. Iya, insya Allah seperti itu ya. Terus ada satu lagi juga yang ini ternyata fans Ustaz, sejak Ustaz ngisi di TV Jogja, kemudian Unisi kayak gitu gitu. Unisi, dari ya. Unisi, Oh iya? namanya Mbak Galuh Damayanti dari Jogja. Oh. Beliau setia itu mengikuti Ustaz terus. Iya. Alhamdulillah. Beliau juga tetap memperoleh bonus setelah mengikuti kajian Arab. Amin. Ya kayak haji kemarin kan cerita sakit perut ya lama bertahun-tahun, nggak tahunya selesainya malah dengan minta maaf sama istri loh. Sama anak-anak
dengan Iya, anak-anak iya. seperti itu ya. Mirip seperti itu, bonus sih sebenarnya ya. Ya. Oke. Para dulur beriman semuanya, alhamdulillah kita sudah menyampaikan amanah semuanya, ya, kemudian beliau juga sudah menerima salamnya dan menyampaikan doa untuk kalian semua sahabat beriman. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang beliau sampaikan, insya Allah doa beliau insya Allah didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih teringat ini waktu ketika selesai perang Badar, gitu kan, Rasulullah kan mengumpulkan sahabatnya itu ya. Perang Badar. Selesai itu kemudian beliau bilang bahwa kita sudah selebi perang yang besar, tapi masih ada perang yang lebih besar lagi yang menunggu, yakni perang melawan hawa nafsu gitu ya. Itu senjatanya apa Pak Di melawan hawa nafsu itu? Nah, Tangan kosong atau pakai senjata itu? Saya nggak berani nih. Perang melawan hawa nafsu ya. Senjatanya apa nih Ustaz? Bagaimana nafsu itu sebenarnya? Senjatanya itu Quran Sunnah sama hadis itu ya, hanya itu sih. Ya, penjabarannya gini, memang hadis tersebut memang sahih ya, soalnya kemudian yang harus kita ketahui adalah hawa nafsu itu banyak sekali di tubuh kita. Nah, hawa nafsu inilah sebenarnya salah satu, kalau yang tidak baik itu yang nanti akan menjadikan hawa nafsu itu kan bisa menjadi perilaku lama-lama ya. Mamanya mau ngomong kasar akhirnya muncul lewat mulut. Kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan akhirnya. Nah, hawa nafsu inilah yang insya Allah itu nanti akan menjadi siksaan di neraka. Ini khususnya bagi yang muslim loh ya, karena kalau yang non muslim saya nggak bahas, nggak bahas karena sudah tahu kan sih. Iya betul. Jadi apa namanya, ini yang muslim lah ya, siapa tahu hidayah demi hidayah didapat. Jadi gini, hawa nafsu itu semua tubuh kita itu bisa mengikuti hawa nafsu yang baik ataupun yang tidak baik. Nah, untuk menjadikan hawa nafsu itu bisa tereliminasi, kalau tereliminasi enggak ya, dari tinggi menjadi rendah, terkendali istilahnya ya. Kalau eliminir itu kayaknya kurang tepat ya. Terkendali lah, itu sebenarnya adalah memang banyak sekali sekolah-sekolah belajar agama, banyak pesantren banyak. Itu menuntut ilmunya. Nah, untuk yang mengendalikan hawa nafsu ini tidak masuk di menuntut ilmu saja. Ilmu itu dari mana? Dari mulai yang SD-nya, SMP-nya, atau SMA-nya, aliyahnya, atau universitasnya, bukan di titik ilmunya. Walaupun dia itu S1, S2 maupun S3-nya agama, tetapi kalau hanya ilmu itu baru dititipi ilmu oleh Allah Ta'ala. Dititipi ilmu. Jadi nafsu itu di kita sendiri, siapapun itu belum bisa mengamalkan nafsu di tubuh kita. Nafsu yang ada di kita belum tentu bisa mengamalkan ilmu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah, aplikasinya inilah yang kita ketahui, namanya pengendalian hawa nafsu, atau nafsu kita mencoba kita kendalikan. Walaupun nafsu kita itu baik atau mutmainah, tetapi kalau itu penuh dengan nafsu yang ingin menang, ingin menonjol, tetap itu nanti ada kriteria yang kurang baik. Contoh mamanya, kita ingin menghafal Quran, boleh kan, baik itu ya. Banyak para ustaz menceritakan kalau membaca Quran itu pahalanya 10 lah ya, mau satu huruf, satu kata, satu ayat itu Alif Lam Mim bukan satu tapi tiga. Jadi 30 kebaikan. 30 kebaikan atau 30 pahala itu insya Allah sudah benar. Cuma pada saat kita itu sudah tahu, kemudian membaca, kemudian kita hafal, yang harus kita belajar nafsunya adalah nafsu untuk ujub atau riya. Itu belajar hawa nafsu untuk mengendalikan kepandaian kita yang disisipi oleh setan itu untuk ujub atau riya kepada orang lain. Nah, itu mengendalikan hawa nafsu sehingga pada saat dititipi oleh ilmu, hafal Qur'annya, jago dalam menafsirkan, kemudian kalau ujub itu ada, riya itu ada, bahkan sombong itu ada, selesai. Jadi pahalanya yang 10 pahala itu bisa habis semuanya. Dan ini merugi kita. Atau bisa minus ya? Bisa minus ya. kalau ketambahan
yang lain-lainnya itu habis, itu kan karena nggak pernah tobat. Jadi tobat itu biasanya tetap itu, tobat itu juga pengendalian hawa nafsu loh Ji. Kenapa? Biasanya orang itu untuk suruh minta maaf itu gengsi. Nah itu kan nafsu gengsi sebenarnya. Nah itu kalau seseorang tobat itu sudah dianggap oleh takwa oleh Allah Ta'ala. Tobatnya makanya wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Nah, sebenarnya minta maaf, bersegera memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, meminta maaf, ini sebenarnya unsur takwa juga. Jadi banyak sekali teman-teman dakwah, para ustaz, para kiai itu menyediakan kalau rezekimu kurang, nggak bisa dicari, kamu banyak dosa, banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu anakmu gini, kamu dulu sebelum anak kamu lahir kamu banyak salah dan dosa kepada Allah, minta ampun. Istilahnya taubat seseorang atau mohon ampun itu memang benar bisa menjadi salah satu banyak tujuan, bukan salah satu, banyak tujuan sebenarnya. Makanya Rasul itu memohon ampun itu minimum 70 kali setiap hari. Jadi bukan hitungan 70 kalinya. Rasulullah Muhammad SAW itu pun orang yang terpilih, yang tidak ada salah, maksum lah istilahnya, itu aja sampai 70 kali. Apalagi kita itu saudaranya Rasul, bukan temennya juga bukan. Kalau umatnya ya umat lah ya umatnya Rasul ya, kita yang mengaku umat ya. Kan kita yang mengaku umat Rasul ya. Tetapi kadang-kadang perilaku kita itu tidak mencerminkan kita umatnya Rasul ya. Emosional ya. Kalau kita ini khususnya yang tahu bab agama nih, ini emosionalnya kadang tidak terlatih istilahnya. Jadi salah satu perang terhadap hawa nafsu itu nggak terjadi. Padahal itu untuk diri kita. Umpamanya kita disuruh menilai orang lain itu memang salah. Ya, di satu titik itu salah. Umpamanya di medsos tuh ngomongnya itu kocar-kacir sehingga kita sendiri mendengarkan itu gatal telinga kita dan gatal hati kita itu untuk maunya gitu ya. Tetapi kan orang yang seperti itu kenapa masih dihidupkan oleh Allah Ta'ala? Karena dia penguji kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan Allah ini menciptakan kita ujian bagi yang lainnya. Apakah kita itu sabar? Nah, ayat ini bukan hanya ganjel mata saja. Lu ya kan sampai hafal, ayatnya kecil ringan, jangan jadi ganjel mata, maksudnya hafal aja. Buktiin kalau kita itu taat kepada Allah Ta'ala sehingga ngerti bahwa Haji Hasan itu penguji saya, Haji J penguji saya, Tung penguji saya. Umpamanya yang netizen, teman-teman taklimnya kita itu penguji saya. Gimana nggak menjadi penguji saya? Satu, kalau yang ngomongnya kacau, penguji saya senyum-senyum aja. Oh, namanya hidayah itu susah. Untuk mendapatkan hidayah kan memang butuh aksi, butuh aplikasi. Kemudian yang netizen yang lain kadang-kadang bisa membanggakan hati saya. Itu kan juga nafsu saya yang istilahnya itu kalau beliau tulus, tapi bagi saya bisa aja itu merusak saya. Apa yang disampaikan dengan memuji barangkali atau bersyukur barangkali atau itu bisa merusak saya. Setan itu ada dalam hati saya. Tidak boleh, tetap saya akan menjawab. Mamanya saya pas melihat walillahil hamd, istilahnya itu yang terbaik hanya milik Allah. Yang harus kita syukuri, yang suci, yang tinggi itu hanya milik Allah sebenarnya. Makanya itu nafsu, tetap nafsu. Walaupun sesuatu itu dari sesuatu yang baik, tetapi bagi kita setan itu masih ada. Tetap harus menjawab, oh ya Allah yang maha suci, Allah yang memang harus dipuji seperti itu. Cukup dengan walillahil hamd, berhenti di titik itu. Itu nafsu. Nah, dimanapun sama.
kita ketemu orang sudah lama nggak ketemu, ini gimana kabarnya, baik-baik aja, kok saya lihat itu kok nggak pernah berantem, kepala kita besar, kan gitu ya, nggak pernah berantem, kepala kita besar. Kemudian baru kita, iya masalahnya saya tahu dia, saya kenal istri saya. Kalau menjawab seperti itu, nah itu dirinya adalah Tuhan. Jarang sekali menjawab, ya alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah Ta'ala. Itu jawaban itu harusnya seperti itu ya. Dan jawaban itu sangat jarang sekali kita dengarkan. Pasti yang kita sering dengar itu karena saya. Nah ini nafsu untuk keluar sama. Nah orang-orang yang seperti itu tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dia di sholatnya bisa, dia sholat khusyuk, tapi di ujub riyanya nggak bisa. Dia sholatnya bisa, dia khusyuk, dia baca Quran bisa, tapi dia tidak bisa menyembunyikan hartanya. Tidak bisa itu gembar-gemborkan sama orang. Nah itu juga nafsu. Dia bisa di sholat itu bisa, tapi sampai sholatnya dia sendiri pun direkam di YouTube-nya. Nah itu kan orang nggak sadar bahwa dia itu mencoba, ada ujub riya itu dimunculkan terus-menerus, dan itu nggak sadar walaupun orang tersebut itu tahulah tentang agama. Nah inilah berperang dengan hawa nafsu ini yang memang terberat. Ya dari perang Badar yang Haji Hasan tadi sampaikan itu terberat karena nafsu itu perangnya dari mulai sejak akhir balik sampai meninggalnya seseorang. Itu nafsu itu harus kita kelola terus menerus. Tidak bisa hanya perang terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau saya, mending kita yang mencari jalan dari Allah. Umpamanya kita yang didolimi, okelah kita yang mengalah. Masa kita hanya mengalah terus? Mengalahlah karena Allah, bukan mengalah karena takut, enggak sih. Karena Allah aja. Siapa tahu nanti kalau kita memang, oh iya sudah saya mengalah karena Allah, kita didolimi ya kita mengalah diem. Padahal kita nggak takut, enggak. Kita hanya mencari ridha Allah agar kita dapatkan nantinya. Nah dari titik itulah mulai kita bisa mengendalikan nafsu demi nafsu. Mau gibah akhirnya kita juga enggak suka, kan gitu ya. Mau mencari kesalahan orang lain enggak mau, kan gitu. Kenapa? Nah banyak taklim itu yang menjelek-jelekan saudaranya sendiri, banyak yang seperti itu. Nah ini tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Bagi taklim yang memang ada mursyidnya seperti itu, tanyalah yang baik. Jangan mengajarkan mencari kejelekan orang lain untuk diajarkan ke sini Ustadz. Monggo silakan, boleh kok. Tapi kalau ustadznya itu tersinggung, ya sudah tahu berarti ustadznya memang nggak bisa mengendalikan nafsu. Kalau yang seperti itu jeleknya hilangkan. Tapi kalau ini bisa menjadikan taklim itu rusak, nggak usah ustadznya seperti itu dipakai. Kan seperti itu ya. Sehingga nafsu-nafsu yang lain termasuk bicara itu harus dikendalikan. Kalimat itu harus dikendalikan. Kalimat umpamanya kalau kita ngaji melakukan kamu, anda, you itu kalimat yang dia mikirnya dia itu paling hebat dan paling benar. Siapapun orangnya, mau dia itu pejabat kek, mau dia orang biasa kek, mau dia orang ahli agama atau agama, kalau udah kata-katanya kamu merendahkan, itu berarti merendahkan. Atau anda itu lebih merendahkan lagi. Belajarlah untuk tidak seperti itu. Karena apa? Kalimat-kalimat baik itu kita sering kok mendengarkan dari Rasul yang tidak merendahkan orang lain. Nah kita harus belajar loh. Kita itu sering bersolawat atas Nabi, tetapi kita perilaku Nabi kita tidak contoh. Nah itu kan sebenarnya kita semaunya sendiri akhirnya lah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari dari Quran, dari sunnah yang kita kerjakan setiap hari, kalau akhlak-akhlak Rasulullah tidak kita terapkan sehari-hari, kembang lambe aja ya. Iya hanya penghias bibir aja akhirnya. Pemanis bibir ya. Pemanis bibir. Nah ini yang harus kita sadari itu. Jadi nafsu ini sangat banyak sekali. Apalagi mencuri sudah jangan dilakukan, merampok sudah jangan dilakukan. Ya apapun sebenarnya. Jadi kita harus belajar karena yang kita harus ketahui itu
yang mulia di hadapan Allah bagi bagi orang-orang muslim itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum itu sudah dijelaskan. Jadi di sini tidak memperlihatkan bangsa. Tidak memperlihatkan bangsa. Jadi kalau ada orang yang dia merasa itu hebat, benar, tidak punya dosa, selesai dia di titik itu. Dia selesai di titik itu. Orang yang dia merasa tinggi daripada orang lain, selesai dia di titik itu, siapapun orangnya. Nah, orang yang senantiasa dia itu tawadu, rendah hati, mencoba belajar zuhud dengan biasa. Zuhud itu kan sebenarnya biasa aja ya. Tidak melihat orang lain itu rendah, tapi malah kita yang merasa kurang. Itu kan pelajaran zuhud itu kan seperti itu. Jadi tahu agama tapi tidak banyak bicara. Ada sesuatu yang bisa menaikkan emosi, dia malah melerai. Ada sesuatu yang temannya salah, dia harusnya menegur, tapi tahu ini ditaklim, nggak ditegur. Ditanya kenapa nggak ditegur itu, ini kan ditaklim, nanti dia malu. No, ini kan semuanya nafsu yang dia kendalikan. Nafsu yang dikendalikan inilah yang berpahala, itu yang mulia di hadapan Allah Ta'ala seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak bersalah kepada kita, jangan sampai kita itu mencari-cari kesalahan orang itu dan diceritakan kepada orang lain. Itu nafsu juga. Tidak pernah kenal, tidak pernah tabayun, dia menceritakan yang menurut dia jelek, padahal menurut tuntunan dari Quran dan Sunnah serta hadis tidak ada yang jelek. Kamu aja yang menilai jelek. Karena apa? Karena nggak ngerti. Dia hanya berbicara tentang ilmu, yang ilmu itu sebenarnya masih banyak di hadapan Allah Ta'ala. Nah, di situ juga tidak boleh. Jadi seseorang harus benar-benar belajar untuk mengendalikan nafsu itu apa saja. Suami kepada istrinya juga harus dikendalikan nafsunya. Gimana coba? Kalau suaminya itu memberikan nasihat, istrinya yang ngambek. Ayo, gimana ayo? Itu nafsu loh itu. Nafsu yang mana harus kita kerjakan? Ngambeknya sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, ini lewat sudah dosa beneran ini. Nah, itu kan nafsu. Pengetahuan kita tentang agama harus kita terapkan di titik ini. Ngomong sama istri, ini sudah hari ketiga kamu masih diemin saya gitu. Iya kan? Apa salah saya kamu diemin? Istrinya ngomong, lah dulu kamu kan apa yang kamu omongin bener, tapi kamu nggak jalanin. Nah, salah lagi kita akhirnya. Oh ini berarti ini diskusi biasa. Akhirnya si laki-laki harusnya senyum-senyum. Oh itu, yuk kita rembuk jangan sampai ada anak-anak tahu kan gitu ya kan? Karena bukan baik. Akhirnya tersenyum. Minta maaflah si suami. Ya maaf, minta maaf kemudian ngobrol. Oke, jangan diperpanjang. Yuk kita mencoba belajar untuk saling memahami. Disinilah pengendalian nafsu. Si suami maunya itu juga ngekick istrinya hampir 3 kali. Sudah benar dia bilang pada istri sudah 3 hari, ya kan, maksudnya 3 hari tadi. Si istri ngomong benar juga, si suami kok hanya ngomong aja, kan gitu ya. Sama-sama benernya semuanya. Nah akhirnya si suami tahu dia yang mau sebagai imam, akhirnya senyum, dia harus senyum. Ini istriku beneran ini. Kan harusnya seperti itu. Ini istriku. Berarti kamu harus ngomonglah kepada saya kalau seperti itu. Karena saya walaupun saya imam, saya masih ada salah, tegurlah baik-baik. Jangan diam seperti itu. Kalau kamu diam, semuanya nanti kamu dan saya dua-duanya belum tentu ketemu di surga. Ketemunya di neraka. Karena sama-sama salahnya, nggak taunya. Nah, disinilah sama-sama nafsu harus diketahui. Tidak bisa kita asal iman terus nafsu itu kita tekan, kemudian istri ngomong yang dikomongin bener, padahal kita barusan mau jadi pimpinan nih, marah lagi, ya nggak boleh seperti itu. Nah, itu nafsu itu nafsu semuanya. Di titik itu ada setan, ada juga pengetahuan kita tentang agama-agama yang kita sudah masuk ke dalam pikiran, memori kita, sudah masuk dalam sebagian di kolbu kita. Itu kan harus ada yang kita kerjakan. Nah, di titik itulah nafsu itu harus kita kalahkan. Nafsu kita sebagai pimpinan dengan istri ngomong, lah papa kan
hanya ngomong aja, ya itu harus diperhitungkan. Jadi bukan terus, wah mau menang saya, nggak boleh seperti itu dilarang oleh Islam. Nah kalau sudah istri, papa kan hanya ngomong aja, nggak pernah dikerjain. Harusnya nomor berikutnya adalah tersenyum, dilus-elus. Ini istri saya ini yang cari sulit ini gimana? Punya solusi kalau seorang istri yang diam terus diajak omong susah, Ustaz. Kita buka lemari, buka laci, ke bawah kolong, ke atas lemari. Nanti kan dia baru buka, Ustaz. Nyari apaan sih? Kok buka-buka semuanya? Nyari suaramu. Pinter. Nyari suaramu. Tuh, diikutin tuh. Nyari suaramu. Aduh, bener. Ini kan suasana Ramadan. Nah, berarti harusnya kondusif suasana Ramadan untuk pengendalian diri nafsu, Ustaz ya. Jadi memang teman-teman yang lain itu mengendalikan nafsu itu hanya diem biasanya. Jadi dia nggak marah, boleh lah, kan gitu ya. Taunya kan nafsu itu kan marah ya, atau taunya loh ya. Padahal nafsu itu kan banyak ya, macam-macam. Banyak dia mendengarkan sesuatu, tertarik apa tidak tertarik, itu kan nafsu juga nih. Mau kemana nih? Seseorang yang umpamanya disuruh sama pimpinannya, udah yang itu keluarin. Dia tanya, emang mau berapa kali sih dikeluarin? Kan bisa aja ngomong gitu. Loh, ini yang nyuruh pimpinannya nih. Kok dia ngomongnya seperti itu? Padahal sejak dari dulu umpamanya seminggu itu 2 kali dikeluarin. Kan jelas nih. Tapi dia masih tanya begitu. Itu walaupun itu puasa, itu dia nggak sadar bahwa itu perintah dan itu baik yang diperintahkan. Nah, orang yang seperti itu dia nggak ngerti nafsunya, asal ngomong aja. Lewat omongan kayak mau lewat apa ini? WA atau lewat apa chatting seperti itu nafsu yang dia nggak sadar. Nah apapun sama seperti itu sama. Jadi umpamanya nih kita mau buka nih, mau buka apa? Umpamanya ya kita kos-kosan itu mau beli ini tolong dibeliin di situ, umpamanya dibeliin di situ nggak tutup. Ya sudah tolong dibeliin di sini tutup. Mulai nih panas nih. Yang enggak yang diinginkan nggak ada nih, tapi kan nggak sadar dia tutup itu nggak taunya Allah nguji sebenarnya. Dengan tutupnya itu Allah nguji. Nah disitulah ada nafsu yang mulai tercapek. Nah bisa aja berpikir, oh iya saya cari kan sebenarnya nggak ada, udah ya, deket-deket ini aja apa umpamanya yang sering makan biasa aja bisa, sudah deket sini aja, udahlah balik sini nanti makan itu aja deh. Oh dari tadi kan kena kan pengen. Nah, nafsu di titik itu juga ada. Dan nafsu ini itu ada di setiap saat sih. Tidak hanya di bulan Ramadan. Nah biasanya di bulan Ramadan orang nggak paham. Orang nggak paham, dia hanya menahan marah. Taunya dia marah. Padahal nafsu berkata-kata yang keluar dari jalur, keluar dari yang sudah dijanjikan. Dia nggak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus dia kerjakan umpamanya. Dia nggak sadar. Nah disitulah nafsu muncul dan dia merasa umpamanya diminta sama temennya, umpamanya saya nyuruh Haji J ngeluarin tung, umpamanya ngeluarin Haji bilang sama tung itu dikeluarin tuh yang tema ini. Tung tanya emang mau berapa kali sih? Padahal saya itu sudah sering ngomong sama tung seminggu itu ya paling tidak 2 kali rata-rata kan gitu. Kalau Tung itu ngomong sama Haji J seperti itu kan sudah. Itu kan berarti kan nggak patuh sama saya. Walaupun bentuk sebenarnya protes ya, bentuk protes berarti. Loh kok kalau kamu ngomong kira-kira gitu. Kira-kira. Nah, jadi itu kan sebenarnya bentuk protes yang sebenarnya nggak perlu. Iya. Bisa aja Tung itu merasa dia diperintah oleh Haji J. Padahal itu biasa-biasa aja. Kecuali dia merasa pimpinan. Kecuali dia merasa orang hebat, kecuali dia umpamanya presiden. Nah presiden aja ada penasehat presiden, kan gitu ya. Nah ini nafsu itu banyak sekali hal. Dan itu nggak hanya cuma di emosional aja. Menyelesaikan sesuatu itu bisa dengan nafsu atau dengan tidak. Kita serahkan pada Allah atau tidak.
Itu kita bisa belajar lewat situji, sehingga kita harus memahami bahwa Allah itu yang mengatur kita. Kita belajar jangan sampai kita mengatur Allah. Walaupun Allah itu menyuruh kita itu disuruh ikhtiar, tetapi ikhtiar yang ada di garis Allah, bukan ikhtiarnya yang keluar dari garis Allah. Nah itu tidak suka Allah yang seperti itu. Ya, contoh mamanya nafsu apa nih? Mamanya seorang kerja, mamanya saya ini kerja di kontraktor. Pas saya di bulan Ramadan ini kan dapat proyek, ada 1-2 proyek lah, karena saya kontraktor. Kebiasaan saya ya nyari efisiensi. Efisiensi itu gimana sih? Ini kontrak yang yang saya tanda tangani dengan owner yang ngasih uang kepada saya, itu kan jumlahnya jelas, jumlah hitungan volume sudah jelas. Jumlah itu ya isi dari volume itu tadi, itu sudah tertentu. Nah, karena saya orang teknik, saya bisa menghitung ulang. Saya bisa menghitung ulang insya Allah apa yang dibutuhkan dengan bangunan yang besar segini, tinggi sekian, bentangan sekian, itu saya dengan mata itu langsung lihat hitungan ini tebal sekian, saya masih langsung bisa lihat bahwa ini masih bisa saya kurangi. Itu namanya kita efisiensi. Nah, kalau itu saya kerjakan di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan, sama-sama. Itu nafsu tetap. Walaupun katanya itu efisiensi, tapi kalau ada orang bilang kepada saya itu nyuri, sebenarnya itu juga tidak boleh. Allah tidak suka. Walaupun dia tiap harinya puasa, tetapi dia tiap harinya nyuri. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi ini tidak difahami bahwa yang dia kerjakan itu memang nyuri, yang nanti hasilnya dibagi-bagi, di mana bisa aja proyek itu kelihatannya rugi, tetapi bonusnya sudah besar. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Itu juga nafsu. Kita harus memahami betul. Itu di keluarga juga nafsu, ada anak juga ada nafsu di situ. Di lingkungan kita juga ada nafsu. Banyak hal yang harus kita ketahui. Nah, perang melawan hawa nafsu memang tidak dijelaskan secara rinci. Tetapi kalau saya boleh cerita, nafsu itu sangat banyak sekali. Pikiran kita jelek itu nafsu. Ya, itu melihat sesuatu nggak cocok, marah, itu nafsu. Tinggal mau kita kerjakan atau tidak. Nah, disinilah sebenarnya di bulan Ramadan ini sebenarnya adalah belajar untuk tidak mengumbar nafsu dalam bentuk apapun yang jelek istilahnya. Jadi nanti kemenangannya itu jelas. Maksudnya gimana? Bukan di bulan Ramadan selesai fitri itu bersih, belum tentu. Itu maksud. Tanda-tanda kemenangannya apa nanti? Tanda-tanda kemenangannya nggak ada yang tahu. Taunya Syawal itu menang. Itu di titik itu menang. Ini sih menang secara tertulis istilahnya. Berakhirnya itu di situ. Tetapi kalau betul-betul menang, coba kita amati. Perilakunya gimana? Perilakunya gimana dari bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan itu kan ketahuan sih. Nah, gimana kita bisa mengatakan bahwa kita itu menang? Padahal setelah bulan Ramadan kita tetap aja salah kan gitu ya. Nah, inilah yang sebenarnya kemenangan ini hanya hitam di atas putih aja, tertulis saja. Tetapi di hadapan Allah Ta'ala, makanya bagaimana kita itu bisa tercatat di hadapan Allah Ta'ala betul-betul menang, ya kita betul-betul menjalankan perintah-perintah Allah. Sholatnya kita kerjakan, baca Qur'annya kita kerjakan, kemudian aplikasi sehari-hari kita kerjakan. Aplikasinya gua taunya penuh lah, yang ada di sekitar kita itulah penguji-penguji kita itu ya di situ. Ada yang nggak enak, kita bisa marah. Ada yang enak, ujub, riak, sombong, bangga muncul. Nah itu kan sama, itu penguji.
Karena kan pada saat kita itu tahu bahwa penguji itu tidak cuma hanya kekurangan harta, kelaparan, termasuk kehilangan jiwa, termasuk buah-buahan ini penguji. Buah-buahan itu sesuatu yang mengenakan sebenarnya. Fanmarok itu simbol sebenarnya, itu simbol. Jadi bukan penguji buah-buahan itu yang petani gagal panen, bukan itu. Buah-buahan itu simbol kenikmatan, simbol sesuatu yang menghasilkan enak, nikmat, uang, rezeki, keluarga yang kelihatannya rukun, kelihatan loh ya, itu kan simbol, itu kan buah-buahan enak dari hasil kita. Nah, tapi di situ tetap itu ujian dari Allah Ta'ala, bentuknya itu nikmat. Nah, pada saat kita itu diuji dengan nikmat, kalau kita itu langsung tumbang, selesai. Dinikmat, kasih nikmat terus menerus sampai meninggalnya, selesai, nggak ada unsur imannya kepada Allah Ta'ala. Dia hanya cuma melakukan sholat hanya berapa menit setiap hari, kemudian dia itu ujub riak sombongnya setiap menit, setiap jalan-jalan. Nah, itu sama. Jadi dia termasuk muslim yang merugi. Walaupun dia puasa, mau pulang puasa, dia hanya diem, tapi kan di sosmed jalan aja terus, kan sama aja, merugi. Padahal itu juga nafsu, sama seperti itu. Makanya di sini nafsu ini sangat banyak sekali. Jadi kita tidak bisa hanya marah, tidak bisa. Nafsu itu kita pengen hari ini apa yang saya inginkan harus ada, itu juga nafsu. Sebagai seorang pimpinan menyuruh anak buah itu harus seperti ini, nggak taunya anak buahnya nggak bisa. Ya sudah, dimaafkan aja. Kenapa kamu nggak bisa? Karena saya begini. Kan begitu. Contoh Tung, saya minta ke Haji C, saya sudah bantu Tung dengan Haji C, masih aja ngomong mau berapa kali nih. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu. Tapi kalau saya lihat itu ngomong begitu, saya dengar, saya diam aja. Memang cara berpikir Tung itu memang seperti itu. Jadi nggak perlu saya tegur. Karena itu yang diuji itu saya, bukan Haji C-nya sebenarnya. Kalimat yang Tung omongin ke Haji C itu yang dikorek itu saya. Kan gitu. Jadi saya nggak perlu yang begitu saya pikirin, biasa saja. Saya tetap sama Haji C bilang, lanjutkan aja, nggak usah mikir. Itu kan salah satu ujian. Iya kan? Walaupun itu kecil atau besar, kalau besar kan kelihatan, itu kan kecil itu kelihatan. Tapi itu terkorek-korek, saya bisa marah lah, kan nggak perlu marah dengan sesuatu yang dia omongin yang sebenarnya menurut saya tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada gemingnya. Saya juga enggak, ya saya cuma dengar ya biasa. Pak Ustadz, jadi untuk mengelola nafsu ini langkah awal yang mesti kita jalankan agar tidak salah di hadapan Allah itu seperti apa? Kan kadang-kadang kan susah juga membedakan antara ini nafsu, ini semangat, ini niat, keinginan. Itu langkah awal untuk mengelola ini agar tidak salah di hadapan Allah. Gini, yang jelas nafsu itu kan sebanyak ya, tapi yang paling ringan pengujinya itu kan sekitar kita sebenarnya. Sekitar kita itu kan nanti ada amarah itu jelas, itu nomor satu. Kemudian ada amarah, kemudian ada merendahkan orang lain. Biasanya kan begitu. Amarah, merendahkan orang lain itu kelas nomor harus kita ketahui. Yang sebelah sini ada ujub sama riya. Itu di dua titik ini itu biasanya ya begitu itu. Umpamanya ini Haji C cerita, Ustaz, istri saya ini hebat banget, dia bisa ini. Saya nggak mau kalah. Istri saya Ci itu bisa ini. Ini kan nafsu. Sudah tektok di situ nafsu iya. Ya. Lah mau apa? Kalau mamanya Haji C bilang, Ustaz, istri saya itu bisa begini. Saya tahu istri saya itu lebih daripada istrinya Haji C, tapi saya nggak komen. Ya alhamdulillah Ci. Benar Ci ya?
Iya kan? Kalau umpamanya ada cerita tentang masalah agama, kita tahu sih yang diomongin itu malah salah. Tapi kan kalau di depan umum ya nggak perlu kita ngomong. Ya salah tahu kita. Loh kenapa nggak dikasih tahu? Nah ini di majelis ya. Kecuali umpamanya Haji C tanya, Ustadz yang tadi saya ngomong bener apa salah ya? Baru saya tahu. Berarti beliau itu menginginkan jawaban. Maaf ya. Gitu. Pengen dikoreksi. Iya, seperti itu. Contoh ini mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran yang lain. Contoh, ibu saya sebelum almarhum, ini kan ngomong ya, sama teman-temannya ibu-ibu itu kan. Kalau ngomong kan ya gitu-gitulah ya. Ya salah ya ini pas ada saya cuma dengerin, diam, nunduk ya, lihat kadang ya ini tapi nggak komen. Nah, karena pada saat tersebut itu yang bicara ibu saya langsung tanya sama saya, Le, karena saya orang Jawa, ibu saya Jawa kan gitu, Le, sing salah apa ya, aku mau ngomong gitu. Maksudnya ibu saya bilang, nah, ibu tadi ngomong apa yang salah? Karena itu di depan teman-temannya ibu saya senyum. ya ada lah Bu, tapi ya nggak usah di ini Bu, gitu aja. Nah kalau ibu saya, oh ya, kalau beliau itu diem nggak melanjutkan berarti beliau tidak ingin dibuka. Saya ngikutin. Nah setelah teman-temannya pulang baru tanya, salahku apa tadi? Nah, baru saya, ibu mau saya koreksi. Iya mau, aku kan ya pengen masuk surga, jadi aku nggak pengen dosa terus menerus. Oh iya, maaf ya Bu, tadi ibu salah ngomong di sini, sehingga itu menjadikan ibu dicatat tidak baik oleh Allah Taala. Astagfirullahaladzim. Nah baru ibu, astagfirullah, ampun aku ya Allah. Nah seperti itu. Nah itu harus dikerjakan anak kepada orang tua. Berarti pengendalian nafsu itu di samping untuk menghindari salah kita di hadapan Allah, juga bisa menyelamatkan orang lain di hadapan Allah. Iya, itu, Pak Ustaz. Iya. Nah, jangan sampai orang tua salah benar apa nggak cocok langsung. Salah tuh mah, anu padahal di majelis. Ya jaga adab ya. Itu nggak jaga adab itu namanya. Walaupun itu majelisnya itu lingkungan sendiri, tapi adab udah nggak dapet. Kita udah salah. Kemudian itu orang tua, kemudian kita menjatuhkan martabat orang tua di depan orang lain, itu sudah dosa. Kemudian kita merasa benar daripada orang tua, dosa lagi. Dari titik itu sudah habis itu. Nah, disitulah yang harus kita kerjakan. Walaupun itu istri kita, namanya. Istri kita itu salah, namanya. Penting. Nah, istri kita salah di depan teman-teman kita, di teman-teman semua lah. Itu salah itu hanya cuma dicubit dikit aja. Atau dengerin bisik, jangan teruskan. Dosa kamu selesai. Ya. Ngomonglah seperti itu agar istri kita itu tidak ngomong yang ngawur terus-menerus. Nah, itu nafsu pada istri kita itu mutmainah, baik. Dan ini kita bisik kepada istri kita itu karena banyak yang mendengar. Jangan dosa, berhenti. Sana ambil makanan, jangan ngomong lagi. Itu suami yang menyelamatkan istrinya. Dan si istri harus tahu. Kalau umpamanya ngapain bisik-bisik, wah ini membuka front ini istrinya. Nah itu udah langsung diem aja. Kalau ngapain bisik-bisik sudah fokus ke kita, udah ini bisa kita lanjutin, selesai semuanya. Nah ini harus berhenti. Kita harus berhenti bahwa istri kita ini sudah menjadi setan yang nyata. Ada yang disampaikan? Ada yang Cukup disampaikan? jelas. Cukup jelas. Semuanya jelas ya. Alhamdulillah. Oke, yang disampaikan lagi Ustaz sebelum kita tutup. Ya, saya hanya menggarisbawahi yang tadi bahwa berperang melawan hawa nafsu itulah yang terberat, itu memang benar. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah itu, walaupun pada saat selesai berperang di perang Badar tersebut, tapi gaungnya harus sampai sekarang. Nafsu itu tersulit. Nafsu itu tersulit, bukan hanya perang saja. Nafsu itulah yang tersulit di mana aja di lingkungan kita. Ayo kita aplikasikan.
bahwa kita itu walaupun tidak ada perang di negara ini, tetapi merangi hawa nafsu kita untuk kita merasa lebih hebat, benar, pintar, paling Islam sendiri. Coba kita perangi yang itu, karena itu ada unsur ujub, riya, bahkan sombong. Nah, itu harus kemudian kita lindungi keluarga kita dari nafsu-nafsu yang tidak baik. Itu harus, karena kita sebagai imam. Nah, itu memang harus belajar mulai saat ini. Kalau tidak, ya bisanya saya itu membantu itu ya di dunia ini. Kalau besok di akhirat nggak ada yang bisa menolong, nggak bisa. Karena yang hanya bisa menolong di akhirat siapa? Hanya Rasulullah Muhammad SAW melalui syafaat yang diizinkan oleh Allah Ta'ala diberikan kepada Rasul Muhammad. Nah itu, kalau kita nggak bisa. Kita hanya bisa membantu atau menolong sekarang di dunia ini. Insya Allah seperti itu sih. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Udah dalam banget ini sahabat beriman. Luar biasa penjelasannya, sangat dalam, detail, contoh-contoh yang konkret, dan diperdalam oleh Pak Tung tadi yang sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan dan pemahaman yang lebih baru lagi dari apa yang sudah kita miliki sebelumnya ya. Dan tentunya tidak sekedar menjadi pengetahuan, tapi juga harus diimplementasikan dalam perilaku kita. Karena seperti yang Ustadz sampaikan tadi, nafsu buruk ini tidak hanya sampai sekarang nih, tapi sampai akhir hayat kita, bahkan nafsu akan hidup lagi sampai kiamat gitu Ustadz ya. Iya. Terus tergantung Itu, masih ada orang apa enggak itu. Oh, kalau itu beda ya, itu ya. Kita berhenti nanti dihembuskan angin yang sejuk itu kita langsung meninggal. Habis itu Dabah muncul sebagai pengingat. Nah itu bukan kita, urusan kita. Oke. Itu ya, jangan lupa yang belum subscribe ini Ustadz Jamil Channel. Tapi ini udah hampir 1 juta. Alhamdulillah. Baru. Apa ya sih? Nggak tahu saya. Ini Pak Tung Family Channel, insya Allah dia akan lebih cepat bantu untuk siarkan, subscribe, like dan share ke keluarga agar para keluarga, teman saudara juga memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Gitu ya. Amin. Ada juga Hasan Bisri PFC sama Idem dari Pak Tung Family. Dan insya Allah Eliza channel, insya Allah semuanya. Dan ingat, mudah-mudahan Allah senantiasa mendengar dan mengabulkan doa kita sehingga kita dimudahkan untuk menjalankan ibadah puasa dan sunnah-sunnah yang lain hingga kita menjadi orang yang menang sesuai dengan disebutkan Ustaz tadi. Mudah-mudahan tidak di atas kertas saja ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, aku lihat sebentar. Episode ini clip on Ustadz dengan Haji Hasan 1 receiver, saya dan Pak Tung 1 receiver dengan titik putih. Belajar. Kita tetap lagi Mati dulu toh. Aku lihat ini. Ya, siap. Baterainya langsung ganti aja Pak Ji, nggak usah. Ini kenapa sih? Entah baterainya.